Aku dengan hati-hati memanjat jendela. Jika ibuku melihatku sebagai anak laki-laki, aku habis. Ada langkah kaki di luar pintu. Aku melompat ke kasur dan menarik selimut. Tapi ibuku bahkan tidak masuk, hanya berteriak bahwa dia ada perjalanan bisnis lagi. Setelah menceraikan ayahku, dia bekerja sepanjang waktu dan tidak peduli denganku. Jadi aku ingin bicara dari hati ke hati seperti di waktu kecil. Satu-satunya hal yang aku masih punya adalah voli. Aku berlatih sekian tahun. Aku memutuskan untuk menjadi yang terbaik. Dan seminggu sebelumnya aku beruntung. Kepala sekolah membawa legenda Terrence Smith ke pertemuan sekolah dan mengumumkan bahwa dia akan menjadi pelatih kami. Smith berkata dia kehilangan satu pemain di tim. Semua orang di aula berbisik, karena murid-muridnya menjadi pemain terbaik. Aku yakin bahwa tempat di timnya akan menjadi milikku. Tapi ternyata Smith hanya melatih pria. Itu membuatku sangat kesal karena aku adalah pemain terbaik. Ya, jika aku harus menjadi pria, oke, aku akan menjadi pria. Mengambil tempat di tim dan menjadi kaptennya. Pemilihannya sulit dan Wick terus-menerus tergelincir ke samping. Hanya kami berdua yang tersisa, aku dan pria jahat Nick. Dia menganggapku sebagai pemula dan berkata aku jangan berharap untuk masuk tim. Dan kemudian nama kami dipanggil. Nah, mari kita lihat siapa yang memula. Aku merasa tidak nyaman dengan celana pendek priaku dan perban yang aku lilitkan di sekitar dadaku menusuk kulitku. Tapi itu tidak menghentikanku untuk mengalahkan Nick. Dan ketika dia meninggalkan lapangan, dia mendesis bahwa dia akan membalas dendam padaku. Tapi aku tidak lagi mendengarkannya, karena pelatih itu berjalan ke arahku dengan wajah serius. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata bahwa aku telah lulus seleksi. Yes! Kemudian seorang kapten tim Evan mendekatiku. Semua gadis di sekolah tergila-gila padanya. Bagiku, dia hanyalah atlet yang sombong. Aku dengan senang hati akan memindahkannya dari kursi kapten. Evan memberi selamat padaku dengan datar, tapi Smith mengatakan tidak ada waktu untuk berbicara. Sesi latihan pertama akan segera dimulai. Ternyata dia membawa beberapa teman dari tim voli negara untuk melatih kami sebelum kompetisinya. Jika kamu kalah, kamu tidak ada tempat di pertandingan besar, kata Smith. Selama latihan, aku memberikan yang terbaik bersebelahan dengan Evan. Dia bermain baik, tapi kita masih belum mencetak skor satupun. Di waktu istirahat, para pria merengek bahwa Evan terlalu banyak menuntut, dan aku memutuskan bahwa aku harus membuat para pria berada di sisiku dengan memberikan mereka istirahat saat latihan. Aku berkata bahwa di timku sebelumnya, kapten selalu melakukan pesta keren untuk meredakan ketegangan. Dan konon temanku Alexis mengadakan pesta hari Jumat ini. Jika kita menang, aku mengundang semua orang. Itu beresiko, tapi ibu pergi selama seminggu penuh. Orang-orang bersorak dan kita menghancurkan lawan. Semua orang senang dengan pesta itu, tapi Evan tidak menyukainya. Dia berkata singkat bahwa dia akan mampir jika dia bebas dan pergi. Ya, dia jelas tidak menyukaiku sebagai Alex. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan tentang Alexis yang cantik. Dia akan dapat menemukan semua kelemahannya untuk mengeluarkannya dari jabatan kapten. Di hari pestanya, seluruh tim voli dan Evan datang. Dia jelas dalam mood jelek. Dan di antara mereka ada Nick, pria dari kualifikasi. Aku ingin memprotes, tapi orang-orang mulai bertanya di mana Alex berada. Aku tidak kehilangan akal dan mengatakan bahwa dia baru saja terlambat. Ekspresi Evan menjadi gelap saat menyebutkan Alex dan dia pergi. Sementara semua orang menari, aku dengan hati-hati duduk di sebelahnya dan bertanya kenapa dia sangat sedih. Tapi dia tidak menjawab dan mulai memujiku. Itu menyenangkan tentu saja, tapi sekarang aku harus mencari titik kelemahannya, bukan menggoda. Aku bertanya jika dia belum siap untuk berkompetisi. Lalu Evan mendesah dan berkata bahwa dia berpikir bahwa dia akan segera pindah. Lalu Evan menghela nafas dan berkata bahwa dia pikir dia akan segera dipindahkan dari jabatan kapten oleh seorang pemula. Ini tentangku, maksudku tentang Alex. Hanya latihan yang menyelamatkannya dari pikiran berat. Dan belakangan dia berjanji pada ibunya bahwa dia akan menjadi kapten yang lebih baik. Itu mengejutkanku. Aku seketika menyadari bahwa kita sangat mirip. Lagi pula voli adalah penembusan akan semua masalahku. Tapi kita diganggu oleh tangisan dari seseorang di tim. Hei, kita harus menghubungi Alex. Dia tidak bisa mengabaikan timnya seperti itu. Teleponnya tiba-tiba berbunyi di kantongku, dan mereka semua menatapku. Aku berbohong bahwa aku merasa tidak enak badan dan cepat berlari ke atas. Aku bergegas ke kamarku dan teleponnya terus berbunyi. Jika aku memutus teleponnya, para pria jelas tidak akan memaafkan Alex. Apa yang harus kulakukan? Aku memutuskan untuk berubah menjadi Alex. Aku membersihkan riasanku dan memakai celana dan wigku. Dan tiba-tiba pintu terbuka. Nick berdiri di ambang pintu. Apa-apaan? Dia bertanya padaku apa yang aku, Alex, lakukan di kamar Alexis.
Aku menjawab bahwa aku ingin tampil spektakuler dan turun dari pegangan tangga dari lantai 2. Nick menyeringai penuh teka-teki dan meninggalkan ruangan. Phew. Aku pergi ke cermin untuk menata wigku dan ketakutan. Penahan rambutku muncul dari bawahnya. Jika Nick menyadarinya, aku habis. Seperti yang dijanjikan, aku melakukan penurunan spektakuler dari pegangan tangga ke lantai pertama, dan orang-orang dari tim bertemu denganku dengan sorak-sorai yang memekakan telinga. Mereka mengatakan bahwa pesta itu sangat menyenangkan, dan sangat berterima kasih atas undangan tersebut. Tapi di saat itu pintu depan terbuka dan aku melihat ibuku di halaman. Dia bahkan tidak menyadariku sebagai Alex. Kakiku tidak bisa menahanku dalam teror. Aku harus kembali ke pakaianku secepat mungkin. Sementara ibuku mengusir semua orang keluar rumah, aku buru-buru mengenakan gaun di kamar mandi, dan kemudian pergi menghampirinya. Dia mulai berteriak bahwa aku adalah anak yang nakal dan tidak menghargai apa yang dia lakukan untuk kami. Untuk pesta ini, ibuku menghukumku dan memindahkanku ke homeschooling. Sementara dia bekerja seharian di rumahnya. Aku tidak bisa pergi berlatih sekarang, dan kompetisi akan segera tiba. Apa yang harus dilakukan? Aku akan mengecewakan semua orang. Tapi tiba-tiba pada hari pertandingan, Evan menelponku. Dia bilang mereka tidak bisa melakukannya tanpaku. Aku merasa bodoh. Jadi demi tim, Evan keluar dari rasa bangganya dan menelepon saingannya Alex. Aku berdiri di sana dalam kebingungan, tapi lalu aku sadar dan memutuskan, sekarang atau tidak sama sekali. Aku memanjat keluar jendela dan berlari ke para pria. Aku bertemu Evan di luar ruang ganti, dan hanya ingin berterima kasih padanya karena telah menelepon, karena aku dikelilingi oleh orang-orang dan dibawa ke pelatih. Hei, apa yang kamu lakukan? Mereka mendorongku ke kantornya dan pelatih Smith memberitahuku bahwa meskipun aku telah pergi untuk waktu yang lama, mereka telah memutuskan melalui pemungutan suara umum bahwa aku adalah kapten tim yang baru. Ya Tuhan, aku sudah memimpikannya. Tapi kemudian aku bertemu dengan mata Evan. Dia menundukkan kepalanya dan diam-diam pergi ke lapangan. Ada seorang wanita di kursi roda di barisan depan, dan Evan mendekat dan memeluknya. Itu ibunya. Dia datang menemuinya meskipun dia sakit. Perutku terasa kaku. Aku berharap ibuku juga begitu mendukung. Saat pertandingan dimulai, Evan kehilangan hampir semua bola dan terus-menerus melihat ke belakang ke baris pertama. Dan kemudian aku menyadari bahwa bagi mereka berdua, bola voli lebih dari sekedar kemenangan. Mungkin ini adalah saat-saat terakhir mereka bersama. Lalu aku memutuskan untuk mengacaukan set pertama dan menunjukkan ibu Evan bahwa dia adalah kapten yang hebat. Aku mengesampingkan pemain terkuat dan menempatkan yang terlemah dalam serangan. Orang-orang mulai membuat kesalahan, dan kita kalah dengan cepat. Timnya marah. Pelatih mencopotku dan menaruh Evan kembali sebagai kapten. Dia sangat gembira. Di bawah kepemimpinan Evan, kita dengan cepat mengejar dan mengalahkan mereka. Saat orang-orang merayakannya, Evan membawaku ke samping dan berterima kasih padaku. Dia tahu aku sengaja melakukannya. Tapi kenapa? Aku mengatakan aku ingin menjadi kapten, tapi aku yakin aku masih harus banyak belajar darinya. Selama upacara kemenangan, penontonnya meneriakkan nama tim kami. Orang-orang bersorak dan aku senang bahwa aku menolong Evan. Wasit sudah mengambil piala dan pergi ke mikrofon. Ketika tiba-tiba Nick yang jahat muncul di lapangan. Dia dengan berani dan tanpa basa-basi menyambar mikrofon dari wasit dan dengan keras menyatakan bahwa penyerang Alex adalah pembohong. Para pria melihatku tidak percaya dan aku menyeringai. Apa yang dia rencanakan? Nick menerjangku, mengambil wigku dan berkata, ini anak perempuan. Evan dan seluruh tim membeku karena terkejut. Aku tidak tahu harus bersembunyi di mana. Hakim berdaham dan mengatakan bahwa kemenangan kami dibatalkan karena melanggar aturan. Penonton mencemooh dan mulai melempar kaleng ke arahku. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi dan lari. Setelah kejadian ini, Smith dipecat dan aku tinggal di rumah sepanjang hari. Tapi suatu malam, seseorang membunyikan bel pintu. Ternyata pelatih Smith datang ke rumahku. Itu sangat tidak terduga. Dia berkata bahwa dia sekarang bekerja di sekolah lain dan menawarkan untuk menjadi kapten tim wanita. Smith sedang melatih gadis-gadis sekarang. Dan dia berkata akulah yang menginspirasinya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi tiba-tiba ibuku datang kepada kami. Dia mendatangiku dan dengan lembut memelukku. Dia mendengar kata-kata Smith dan berkata dia akan mendukungku jika aku memutuskan untuk melanjutkan pelatihan. Aku hampir menangis karena bahagia. Sudah lama sekali sejak kami berpelukan. Ibuku meminta maaf karena tidak memperhatikanku begitu lama. Dia menyesal bahwa dulu dia juga tidak meminta maaf kepada ayahku dan dia pergi selamanya. Dia tidak ingin kehilanganku. Segera setelah pelatih pergi, aku bergegas ke sekolah. Ibuku menolongku mengerti bahwa tidak pernah terlambat untuk meminta pengampunan. Ketika aku berlari ke gym, orang-orang itu sudah pulang. Di antara mereka, aku melihat Nick dengan peralatan dan sekantong air.
Aku menelepon orang-orang itu dan berkata aku perlu meminta maaf kepada semua orang. Dan aku mengerti bahwa aku mungkin tidak akan mendapatkan kepercayaan mereka. Tapi menjadi bagian dari tim adalah hal terbaik yang pernah terjadi di hidupku. Aku mulai pergi tapi Evan menghentikanku. Dia bilang dia tidak marah dan dia sebenarnya senang dengan keberanianku. Orang-orang bertepuk tangan dan berkata mereka tidak akan menang tanpaku. Setelah 6 bulan di tim pelatih Smith, aku menjadi kapten. Ibu Evan sedang dalam penyembuhan, dan dia dan aku nongkrong sepanjang waktu. Berkat dukungan orang yang aku cintai, aku akan memenangkan lebih banyak kemenangan. Dan aku pasti tidak akan pernah merasa sendirian lagi.